Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita lanjutkan kuliah kita yang sudah beberapa kali terkena libur. Saya rasa saya akan mengirimkan saja eh, apa eh, video dari kuliah supaya Anda bisa mengikutinya dengan tenang di tempat Anda sambil melakukan perjalanan pulang, mungkin bagi beberapa orang yang akan kembali ke kampung halamannya. Baik, pada topik kuliah kita kali ini adalah penjadwalan dan pengendalian proyek. Penjadwalan dan pengendalian proyek ini penting setelah Anda tentunya membuat perencanaan proyek dengan menggunakan logical framework approach atau tabel matriks LFA atau kerangka kerja logis dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini adalah bagaimana Anda menjalankan proyek tersebut, mengendalikannya. Baik, sebelum kita melangkah ke mengenai pengendalian proyek, maka ada beberapa terminologi yang Anda harus ketahui. Ya, walaupun ini dalam bahasa Inggris, tapi ya memang seperti itu. Karena ya kalau Anda terlibat dalam proyek, maka Anda harus mengetahui terminologi-terminologi berikut ini. Walaupun nanti tentu Anda bisa juga menggunakan bahasa Indonesia, namun ini ada beberapa terminologi yang dalam bahasa Inggris juga digunakan. Baik, kita lihat satu persatu terminologinya. Ada activity atau task. Activity itu aktivitas, task adalah tugas ya. Nah, ini sejumlah pekerjaan yang harus dilakukan selama pengerjaan proyek. Nah, apa saja activity-nya? Nah, ini harus kita definisikan sebelum kita melakukan pengerjaan proyek. Kemudian ini duration. Duration ini adalah waktu antara awal dan selesainya suatu aktivitas. Jadi masing-masing aktivitas ini punya waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya sampai selesai. Nah, itu harus kita definisikan supaya Anda bisa membuat perencanaan operasional. Required working hours. Required working hours adalah jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, required working hours ini dalam jam tentunya. Kalau duration ini bisa dalam hari, dalam bulan, atau dalam tahun. Tapi required working hours adalah dalam jam ya. Delay ini sangat sering kita gunakan kalau menunjukkan keterlambatan dalam pengerjaan tugas. Macam-macam sebabnya delay ini. Ya, ada delay yang karena alasan operasional sehingga kita terjadi penundaan dalam pengerjaan, atau alasan yang tidak bisa dihindari, alasan bencana, alasan iklim yang jelek. Nah, itu macam-macam penyebab delay atau keterlambatan. Milestone ini tahapan atau fase yang berhasil diselesaikan selama durasi proyek. Nah, ini milestone atau tahapan ini contohnya, misalkan Anda mengerjakan proyek jalan tol ya, panjangnya sekitar 20 km. Nah, pengerjaan jalan tol ini milestone-nya bagaimana Anda tahapan-tahapan, apakah Anda mengerjakan tiap 5 km? Ini milestone pertama 5 km, milestone kedua 10 km, milestone ketiga 5 km.
Nah, itu tahapan-tahapan yang menunjukkan Anda mengerjakan pertama milestone pertama nih. Capaian pertama ya kilometer. Anda sudah mencapai milestone pertama. Itu selanjutnya. Selanjutnya adalah dependent activity. Apa itu dependent activity? Adalah suatu pekerjaan yang baru dapat dilakukan jika pekerjaan lainnya atau sebelumnya telah selesai. Dependent artinya dependent activity atau yaitu aktivitas yang tergantung kepada aktivitas lainnya. Dependent artinya tergantung ya. Kalau independent artinya bebas. Dia tidak tergantung kepada aktivitas apa. Contohnya bagaimana dependent activity ini? Misalkan gini, kalau Anda mau bangun rumah, ya, pengerjaan atap rumah, nah itu adalah dependent activity-nya, adalah dependent activity yang tergantung kepada ya Anda harus mengerjakan dindingnya dulu, baru nanti bisa naik ke atapnya. Nah, seperti itu ya. Critical activity adalah suatu aktivitas yang penting yang waktu pengerjaannya akan mempengaruhi durasi pengerjaan proyek secara keseluruhan. Nah, critical activity ini adalah aktivitas penting yang kalau misalkan terlambat aktivitas itu menyebabkan keterlambatan kepada aktivitas lainnya. Critical path. Nah, critical path ini adalah rangkaian aktivitas yang penting pada jalur kritis, atau kita sebut juga jalur yang kritis ya, critical path, jalur kritis. Penundaan pada kegiatan pada jalur kritis akan mengakibatkan keterlambatan penyelesaian proyek. Dalam satu proyek mungkin ada beberapa jalur kritis, jadi tidak hanya satu, tergantung kalau proyeknya sangat banyak pekerjaannya. Nah, itu ada critical path tentunya. Non critical path itu kegiatan yang kebalikan dari critical path tentunya. Non critical path adalah kegiatan yang memiliki kelonggaran waktu pengerjaan pada non-critical activity ini dapat secara as soon as possible atau as late as possible. Bisa disegerakan atau bisa diperlambat atau ditunda sedikit, sehingga walaupun terjadi penundaan ini tidak menyebabkan perpanjangan waktu penyelesaian proyek. Resources adalah sumber daya manusia maupun material yang dibutuhkan untuk suatu kegiatan. Saya rasa ini Anda juga sudah, mudah-mudahan sudah sering ya dengan terminologi ini. Tapi kalau belum, tentu Anda harus menghafalnya ya. Nah, selanjutnya, kalau kita dalam membuat perencanaan pengendalian proyek atau operasional proyek, nah tentu kita menggunakan instrumen, apa saja instrumen atau alat ya. Instrumen itu alat apa yang kita gunakan untuk mengendalikan proyek. Nah, ini ada namanya Gantt chart ya, kita biasa menggunakan Gantt chart. Ada juga yang per chart, atau kita kalau tidak bisa menggunakan aplikasi ini bisa menggunakan tabel Excel atau pakai kalender. Itu bisa saja, Anda tinggal gambar kalender Anda rencanakan. Tapi kalau proyeknya itu sudah sangat kompleks, sangat banyak aktivitasnya, nah Anda akan kesulitan tentunya. Akan mudah jika menggunakan Gantt chart atau per chart ini. Nah, Gantt chart ini Anda bisa dapatkan secara gratis ya. Silahkan Anda search di Google ya, aplikasi Gantt chart. Nanti ada namanya www.gantt.org ya. Dari situ Anda bisa buka, Anda bisa download, dan Anda harus install di dalam laptop Anda ya. Anda pada akhir
kuliah kita ini Anda akan mendapatkan tugas untuk mencoba menggunakan Gantt ini. Bagaimana caranya? Caranya tidak akan saya ajarkan di sini, tapi Anda coba cari bagaimana penggunaan Gantt itu di YouTube. Sangat banyak di YouTube. Anda silakan belajar lewat YouTube ya, cara menggunakan Gantt. Oke? Baik. Nah, selanjutnya kita lihat ini tentu langkah-langkah perencanaan. Apa saja kita ingin menjalankan proyek itu, apa saja yang harus kita rencanakan. Pertama, Anda harus mengidentifikasi semua aktivitas dan durasi pengerjaannya. Nah, aktivitas-aktivitas ini harus Anda urut secara sistematis, secara detail, ya, mulai dari aktivitas paling kecil sampai yang besar ya, yang durasinya mungkin harus Anda perhitungkan durasi pengerjaan dari masing-masing aktivitas ini. Contohnya apa? Misalkan kalau Anda ingin membuat proyeknya, membuat pabrik. Nah, Anda pertama harus membuat gambarnya dulu. Setelah gambarnya Anda buat perhitungan biaya. Setelah itu Anda membuat rancangan detailnya, detail engineering design-nya. Setelah itu baru Anda meng-hire tukang ya, cari tukangnya, sumber daya manusianya siapa. Setelah itu Anda mungkin buat pondasinya terlebih dahulu, kemudian pengerjaan kolom ataupun cor-cor betonnya. Setelah itu Anda membuat dinding, setelah membuat dinding membuat atap, setelah itu membuat lantainya dihaluskan, setelah itu membeli pengadaan dari mesin-mesin. Setelah itu, nah itu Anda harus definisikan secara detail semuanya aktivitas tersebut dan berapa lama waktu pengerjaan. Misalnya pengadaan barang dengan nilai misalkan yang sangat besar, Anda harus melakukan tender. Nah, berapa lama tender ini biasanya dilakukan? Nah, itu harus Anda perkirakan. Pengerjaan atap, berapa lama mengerjakan atap tersebut? Nah, ini tentu kalau Anda tidak bisa sendiri, Anda bisa mengerjakannya bersama teman-teman. Atau kalau di dalam perusahaan Anda bekerja dengan tim Anda. Atau Anda menggunakan konsultan, nah bisa saja ya. Kemudian tentukan urutan pelaksanaan aktivitas tersebut. Gambarkan dalam diagram network ataupun masukkan ke dalam Gantt chart. Nah, yang paling penting setelah Anda masukkan ke dalam Gantt chart, ini Anda menentukan critical path-nya atau jalur kritisnya. Yang mana? Nah, jalur kritis itu Anda sudah tahu definisinya. Kalau terjadi keterlambatan di dalam jalur kritis, maka proyek tersebut bisa lebih panjang pengerjaannya. Nah, kalau molor waktu pengerjaannya, atau biasanya kalau Anda sering dengar itu jalan tol Banda Aceh Sigli itu harusnya selesai pada akhir Desember 2023. Ternyata molor dia kan, sampai sekarang masih belum selesai. Nah, artinya ada critical path di dalam perencanaan yang tidak bisa dihindari atau terjadi sesuatu yang atau mungkin kelalaian sehingga proses pengerjaan proyek jalan tol itu menjadi molor. Nah, inilah yang penting. Tentu Anda harus mampu menentukan critical path dari proyek Anda ya, perencanaan operasional proyek Anda. Ya.
Nah, tabel ini, rangkaian aktivitas ini kalau Anda petakan maka hasil ini. Setelah ini tentukan critical path-nya, kemudian masukkan dalam Gantt chart seperti ini. Cara Gantt chart-nya silahkan lihat YouTube. Oke. Yang ini ya, buat tugas Anda coba desain, ini sudah ada waktunya, sudah ada dependent activity-nya. Nah, Anda coba rangkaikan tadi menjadi seperti. Nah, selanjutnya tadi bagaimana kita mengendalikan project kalau Gantt chart-nya sudah selesai. Nah, yang kita lihat dalam pengendalian project adalah progres atau kemajuan fisik, pengerjaan fisik, progres belanja, dan pencapaian indikator kinerja utama. Jadi kalau Anda tabel LFA-nya sudah dibuat, kan ada indikator untuk mengukur keberhasilan dari project. Nah, itu adalah indikator kinerja utamanya. Nah, kalau kita lihat ini pengendalian project ini adalah waktu ya. Ini sampai 100%. Ini adalah tahapan-tahapan yang di titik-titik ini adalah tahapan-tahapannya. Nah, yang ini adalah perencanaan. Jadi pelaksanaan project itu dari awal sampai akhir itu seperti kurva S ini. Di tengah ini biasa cepat ya pengerjaannya, sehingga dia di awal lambat karena kita harus mulai persiapan terlebih dahulu. Nah, ini tentu bukan aktivitas yang cepat. Tapi begitu ini selesai, maka project akan cepat terlaksana dan pada akhirnya nanti akan lambat lagi dia. Nah, yang biru, ya, tadi yang hijau adalah rencana, yang biru adalah realisasi dari pengerjaan. Kalau Anda misalkan dalam critical path itu terjadi banyak penundaan, akibatnya terjadi gap, ya. Gap ataupun varians ataupun jarak ya antara realita dengan rencana. Nah, tugas Anda tentu sebagai koordinator project atau kepala project ini adalah mengembalikan ini ke atas cepatnya. Supaya apa? Supaya nanti target penyelesaiannya pada waktu yang sama. Kalau tidak, nah ini akan naik terus, tentu naiknya akan terjadi molor. Kalau terjadi delay ataupun perpanjangan waktu project, nah ini tentu pertama biaya ya. Anda harus merekrut orang lebih banyak. Kedua, mungkin karena Anda sudah tanda tangan kontrak harus selesai kapan. Nah, biasanya di dalam kontrak kalau terjadi delay, itu perusahaan Anda akan kena denda. Anda harus bayar denda. Dendanya biasa per hari atau per minggu. Setiap keterlambatan per minggu bayar berapa. Gitu. Nah, jadi tentu biayanya besar sekali. Ya. Nah, jadi keterlambatan itu tidak diinginkan. Kalau Anda bisa manage project ini lebih cepat, itu lebih hemat tentunya. Maka Anda bagaimana membuat nah, selanjutnya ini adalah bagaimana project-project pemerintah dimonitor. Ya, ini real, ini dari Yogyakarta. Nah, ini masing-masing project itu belanjanya dan progres fisiknya diukur. Ini anggaran, ini progres fisik. Nah, ini yang merah adalah rencana, yang hijau adalah realisasi. Nah, terjadi gap dari beberapa project, ini beberapa project yang dimonitor ya. Nah, tentu project-project dengan progres yang baik ini diberi warna hijau, artinya tidak ada masalah. Yang warna kuning itu menjadi perhatian bagi kepala daerah ataupun pimpinan SKPD di pemerintahan. Apalagi kalau misalkan ada warna merah, berarti ada masalah besar di situ, sehingga mungkin proyeknya terhenti atau terlambat sangat lama. Nah, jadi instrumennya itu Anda melakukan monitoring anggaran dan monitoring progres fisik.
Nah, ini juga merupakan bentuk dari kurva S ya. Ini kurva S yang saya perlihatkan tadi, ini betul-betul digunakan untuk pengendalian proyek. Nah, ini juga, ini sama nih di Jogja juga, bagaimana eh, pemerintah di Jogja itu menggunakan aplikasi Tepra yang dibuat sendiri untuk mengendalikan proyek-proyek mereka. Prinsipnya sama. Jadi Anda kalau bisa misalkan Gancat itu betul-betul Anda kuasai, kemudian Anda bisa memonitor pelaksanaan proyek dengan kurva S ini, nah itu akan sangat membantu Anda untuk bisa mengendalikan proyek. Nah, ini tentu harus Anda jawab ini ya, supaya menunjukkan kompetensi dari ini. Apa tujuan perencanaan implementasi proyek? Kira-kira apa? Nah, perencanaan implementasi proyek tentu untuk menyelesaikan proyek sesuai tepat waktu, tepat anggaran, tepat kualitas. Ya. Nah, itu yang paling penting dalam tujuan perencanaan proyek. Tepat waktu, artinya menyelesaikan dengan tepat waktu, tepat anggaran. Anggarannya sesuai gitu. Kalau bisa dihemat, itu lebih hebat lagi Anda. Nah, kemudian kualitasnya tidak dikurangi. Nah, itu banyak kalau Anda lihat proyek-proyek terutama di pemerintahan itu kontraktornya nakal, kemudian kualitasnya dikurangi. Sehingga misalkan ada jalan sebentar menjadi berlobang. Nah, ini tentu tidak diinginkan, karena yang diinginkan dari Anda tentu yang adalah kontraktor yang beretika, berintegritas, yang kalau mau menghemat jangan mencuri gitu kan. Mencuri artinya kualitasnya dikurangi, tapi Anda bagaimana memanage proyek Anda supaya bisa lebih cepat selesai, lebih hemat dia, tapi kualitasnya tetap terjaga. Tools apa yang digunakan? Tools apa yang digunakan adalah Gantt chart ya. Gantt chart. Kemudian langkah-langkah perencanaan proyek bagaimana? Langkah-langkah perencanaan proyek Anda tentunya buat aktivitasnya apa saja, selengkap-lengkapnya, kemudian tentukan durasinya, kemudian lihat ketergantungannya ya, dependent activity-nya. Dia tergantung pada aktivitas yang mana. Setelah itu Anda gambarkan dalam Gantt chart. Kemudian tentukan mana yang menjadi jalur kritis, mana yang menjadi aktivitas kritis, sehingga Anda bisa menjaga supaya proyek Anda bisa tidak terganggu, tidak molor. Nah, kemudian apa tools dalam monitoring project? Tools dalam monitoring project tadi saya sampaikan ada 3 ya. Pertama, Anda harus melihat progres kemajuan dari kegiatan fisik. Kegiatan fisik itu adalah misalkan bangunan ya. Bangunan ya udah mana misalkan kolomnya dulu, kemudian lantai, kemudian dinding, berapa persen sudah. Nah, itu progres fisik namanya. Kalau anggaran adalah belanjanya. Eh ya membiayai apa tenaga kerja, beli bahan. Nah, ini tentu bukan anggarannya Anda belanjakan sekaligus ya, tidak mungkin. Anda harus bayar tentu bulanan. Nah, belanja itu sudah seberapa banyak, nah itu dimonitor. Nah, ketiga adalah memonitor IKU. Ya, capaian IKU, indikator kinerja utama. Nah, apa sebab-sebab kegagalan implementasi proyek? Sebab-sebab kegagalan implementasi proyek ini juga cukup banyak ya. Mulai dari bencana alam, regulasi, kemudian keuangan, mungkin tidak ada uangnya. Ketiga, mungkin tidak ada sumber daya manusianya. Nih, tentu Anda bisa pikirkan apa kira-kira yang bisa menyebabkan implementasi dari proyek. Oke, nah ini mungkin kuliah kita pada pagi hari ini. Tentu mohon maaf ini tidak bisa hadir, tapi Anda tentunya kalau ada pertanyaan silakan bertanya kepada saya nanti waktu pertemuan tatap muka. Mungkin demikian dulu kuliah kita pada
hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.